Semuanya ikut tepuk tangan ya. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Tepuk tangan. Nah, kita juga harus punya channel buat anak-anak dong. Kan gua udah mirip Barney. Dulu. Ih, kan kita mesti ini. Enggak, maksudnya gini ya, Tuhan teh baik ya sama kita berdua ya. Jadi ngasih rezekinya lewat ngomong. Cuman memang Rotizen ya, gua sama Tika tuh ngomong terus kerjanya. Jadi pagi-pagi syuting ngomong, tadi pagi 4 episode. Terus nge-MC ngomong lagi. Iya. Ya, biasa aja. Terus ini sekarang bikin channel YouTube ngomong lagi. Gitu, jadi kalau misalnya pada saat lagi nggak kerja, gue tuh diam. Bukan sombong, tapi mengistirahatkan modal kerja ini tuh. Nah, tapi kan lu mah masih kelihatan. Maksudnya gini, lu memang jualan suara, jualan omongan gitu. Tapi kan lu masih kelihatan. Lu kebayang nggak ada orang-orang yang mungkin orang nggak kenal mukanya kayak gimana, tapi suaranya di mana-mana. Jadi, itu yang namanya jual suara kalau menurut gue. Oh, kita mau mengundang anggota DPR, jualan suara? Itu beli, itu Hah? beli. Itu beli, oh beli suara kalau itu. Wow. Oke, hai, apa kabar? Bara api? Roti dulu depannya. Nggak pausan. Oh, bara api apa? Bara api, banyak suara anak-anak pasti happy. Karena Karena mungkin Rotizen pernah mendengar suara ini di tayangan-tayangan anak, kebanyakan tayangan anak-anak ya. ada juga sih enggak. Jadi gue ada nama juga, Pesugihan. Penjual suara gigih dan antik. Ya dok, mereka gigih berjualan suara dan jadi antik. Tokoh-tokoh yang mereka suarakan. Oke, jadi mereka ini adalah Daberman ya. Tuh, Kan daber. anjing dong kalau itu. Mereka itu adalah daber, tapi juga mereka juga ngisi iklan-iklan. Oke. Gitu. Yang pertama sahabat gue, ya terkenal karena bibirnya yang seksi. Ya, ada Ade Bibir Kurniawan dan Tisa Juliati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang juga. Sini. Ini di tengah dong. ya. Masa bintang tamu duduknya di samping-samping. Coba, Ade Bibir tolong bajunya jaketnya dikancingkan dulu. Baju apa ini? Coba aku pengen tahu nih ya Rotizen ya. Lihat nih ya bajunya nih. Bergambar apa? Oh tidak. Terusin dong coba. Masa mesti ditutup? Iya bener. Enggak, lu tutup terus lu ngomong Coba suaranya. Ayo pergi bersama denganku. Rotizen Ade Bibir adalah pengisi suara dari SpongeBob versi Indonesia. Hanya salah satu dari sekian banyak karakter yang pernah dibawain sama kamu ya, De ya? Ya, siap. Si SpongeBob berapa tahun? Dari tahun 2005 sampai 2007 terus di rerun sampai sekarang. Oh, jadi SpongeBob itu cuma 2 tahun sebetulnya tapi di-run terus. Ada sequelnya lagi tuh yang melanjutkan beberapa kawan. Oh, udah nggak sama Ade lagi. Iya. Tapi selain SpongeBob sebenarnya ada peran-peran apalagi yang pernah Ade suarakan? Pernah film-film waktu itu Power Rangers di RCTI. Power Ranger jadi siapa? Jadi Adam. Yang hijau. Oh, Ranger ada. hijau. Neo Ranger, tong zaman Neo Ranger. Tapi katanya dulu ini juga pernah jadi Pulgoso. Anjing dong, anjing dong. Iya, peran iya. Pulgoso dia Iya. di Marimar. Di Marimar. Gak ada suaranya. Ada. Oh, dia nggak tahu. Di mana suaranya? Kan waktu itu dia berlari ke kamar. Aku tidak mau disuntik Marimar, aku lebih baik bersembunyi. Anjing banget ya. Anjing. Nggak, sorry gue baru tahu Pulgoso itu ada suaranya. Pulgoso ada. Ada. Jadi kayak coachnya dia gitu, sedang berpikir. Jadi ya suaranya buat dia sendiri, Marimar Iya. tidak paham. Iya. Tidak Sebetulnya mendengar. menurut gue daber atau pengisi suara itu adalah pekerjaan yang unik banget gitu ya. Karena kan kalian tuh secara fisik tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Emang nggak ngerasa kok gue nggak tampil ya gitu hanya ngerasa suara gitu gue nggak doang. bisa? Tisa. Malah senengnya di belakang layar supaya nggak ada yang kenal.
Karena Tisa ini dari kelas 5 SD, Nal. Kelas 3. Kelas 3 SD. Dari kelas 3. Oke, pertama kali kamu menyulih suarakan siapa? Suarakan siapa? Kalau ditanya gitu suka lupa ya Kak Ade. Cuman kalau waktu masih kecil itu paling yang bener-bener mungkin masih inget teman-teman semua. Hamtaro, Hamtaro, apakah kau ketemu dengan Gembul? Itu yang Hamtaro yang kecil-kecil. Hamster. Iya, Hamtaro. Pimen, aku ikut ke sana Pimen. Tahu Pimen? Tahu Pimen. Pimen. Ku panggil dia Pimen. Jadi adiknya Pimen. Astaga. Dan Pimen ini si Ian Adik kandung gue sendiri, Ian. Yang siaran juga. Astaga. Yang Sabani. Oh. Kalau Tisa dulu siapa yang ngajakin atau nawarin kerjaan itu pertama kali siapa? Aku nggak sengaja, jadi waktu kecil itu aku masuk Sanggar Prativi yang di Pasar Baru Selatan, yang memang dulunya senior-senior kita ya, Masya Allah dari sana ya, dari awal. kayak Bu Maria Untu yang pintu teater 1 telah dibuka. Aku belajar dari sana dan Masya Allahnya langsung dikasih film-film. Dari pementasan di Dufan, terus dubbing film, sama iklan, sama audio drama, itu juga di sana. Wow. Wow. Apa sih sebenarnya yang mesti dimiliki seorang daber gitu? Karena kan menurut gue juga pekerja. Kita lu Iya. berapa kali jadi daber film? Baru sekali. Gue tuh 3 kali. Aku menjadi ayam. Pernah sama Tike di serial kartun Kukurokyu. Kukurokyu. Aku menjadi Pak Ayam. Aku Bu Ayam. Bu Ayam. Ada jadi Aku jadi musang dan jadi direkturnya juga kadang-kadang. Jadi musang penjahatnya kita. iya. Dan capek. Seru. Sakit sampai ke sini gitu Betul, loh. Karena betul kita sekali. kan bermain karakter. Betul. Kadang yang bukan suara nyaman kita gitu loh. Betul. Ya. Apalagi kalau misalnya Tisa alhamdulillah suka ngisi India yang kalau per datang itu 30 episode. Ih, Bayangin nggak? way. Ade, No. itu yang dari pagi sampai sore yang lalu bagaimana lagi Arjun? Sudah aku tidak mau bikin dengan dia. Gitu. Aduh itu apalagi peran utama Katike itu ya Allah sampai ya Allah itu aku ulangi lagi yang Arjun. lalu bagaimana lagi Arjun? Tidak, aku tidak ingin berjumpa denganmu. Dan kalian tuh harus berakting juga kan Iya. sebetulnya kan nggak Iya. bisa cuman kita tidak bisa Arjun nggak gitu Nggak juga Oke, kan. bisa. coba deh. Kasih tahu Rotizen gimana cara kerja menjadi seorang daber. Apakah kita lihat gambar, baca skrip tuh gimana tuh? Nah, Ya, Coba. jadi zaman itu ya, naskah itu dipegang, mata ke sini ke naskah, ada monitor TV, ada monitor audio. Betul. Jadi monitor audio patokannya kalau ini kita kata pertama buat saya. Kalau buat saya, patokan pertama kata pertama apa? Jadi biar selaras langsung ke lip sync-nya. Kan yang Berawal. susah kan menyelaraskan Susah banget. mangap-mangapnya karakter Iya. sama lafal Lip kita. sync. Kalau sekarang mungkin bisa yang istilahnya digeser. Oh Iya. iya. Karena udah Ada kayak komputer. cara. Emang kalau dulu enggak? Enggak. Hanya ada dua Wow. channel ya, 2 channel kita. Jadi kalau misalkan saya udah ngisi di channel 1, channel 2 udah ngisi, atau satu channel itu Tisa ngisi duluan, saya nabrak Tisa, Ulang bisa lagi. diomelin sama dia. Karena dia kabur. Wow, suaranya. wow, Iya. wow. Tapi kan ini bener. Aduh. Jadi daber itu sulit banget. Gue inget nih waktu peran Petis Kentus kan perannya jadilah anak laki-laki. Jadi suaranya kan harus tinggi. Betul. Aku tuh pendarahan loh lagi hamil. Iya. Iya, salah. Sabro aja. Karena kan dari sini kan. Iya, betul. Harus Makan. dari diafragma gitu kan. Jadi Iya, segala dari perut. itu sampai ke pas hamil Narik-narik Naya. ke sini Iya. juga kan. Iya. Ya makanya aku sakit di sini loh. waktu itu. Kamu juga sempat pendarahan kan? Enggak dong. Tapi saat itu yang lagi Kokorokyu itu dubbingnya itu belakangan akhirnya semi kering gitu, ada gambar belakangan. Iya, karena kan yang ini nggak kurang pinter ya, jadi Bukan itu materinya, nggak Oh, iya. uber. Materi bukan bicara itu materinya nggak uber. Kalau Tisa itu ngisi Disney ya, Disney Iya, yang di beberapa- Indonesia Iya, ya. betul. udah pernah jadi princess apa aja? Aduh. Nah, tidak boleh di ini nih. Ada yang boleh disebut, ada yang Oke, boleh enggak ya. yang boleh disebut deh. Rapunzel. Hai, aku Rapunzel. Yang rambutnya panjang. Indah banget suaranya. Oke, Tisa, ketika kamu membuat sebuah karakter suara, itu sejauh mana kita boleh berkreasi sama di Sidara Atau itu semirip dengan seperti yang apa? itu? Ya, atau Iya. semirip mungkin dengan aslinya? Iya, kalau misalnya dubbing sih nggak boleh jauh dari si karakter yang ada, nggak boleh kita ciptakan sendiri kecuali audio drama. Kalau audio drama oke. nih, Iya. itu kan nggak ada gambarnya, Betul. jadi tokohnya kita yang menciptakan lewat suara kita. Tapi kalau dubbing, si Rapunzel rambutnya panjang, suka nyanyi, suaranya lembut, harus setidaknya 70% ya Kak Iya. Ade, yang dia kalau Malah mendekati 90% iya harus harus. misalnya gitu. Kalau misalnya dia bisa nyanyi, beruntung banget kalau dubbernya juga bisa nyanyi. Kebetulan aku bisa nyanyi, jadi dapat 2 double casting. Wow.
Jadi seperti orang banyak taunya itu loh yang Frozen, Idina Menzel itu kan ya. Yang ngisi suara juga Iya. sama Nyanyi 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 juga. juga, betul. Aku kebetulan dua-duanya. Ih, keren, keren. Karena gini ya, dulu tuh zaman kita masih kecil kayaknya waktu catatan si Boy. Itu kan pertama audio drama lah ya. Terkenal banget. Bahkan suara Ongki Alexander di catatan si Boy pertama itu suaranya Epri. Bukan suaranya Ongki. Sama kata Gading, Om Roy Oh Marten. iya, di sini Om sama Roy Iya. Marten juga. sama Ya siapa? kan? Pak, aduh ya, senior kita. Ya, ada Om Roy senior Marten kita. itu kalau main film dulu suaranya diganti sama suara orang. Betul, betul. Supaya tampak lebih berwibawa. Iya, gitu Iya, kan, karena ya. mungkin suaranya cempreng kali Om Roy ya. Iya. Dengan tampilan bule begitu kan. Iya. Nah, kalau Asdi ya, bukan ya? Bukan. Bang kalau Marten. Ade sendiri gimana mencari karakter, karena karakter kartun itu kan nggak boleh suara normal, nggak boleh suara orang dirubah, biasa, iya. harus dirubah Betul, gitu loh deh. Dapetin. Jadi saat itu saya juga jujur aja nggak pernah nonton film itu. Jadi melihat dikasih CD tuh sama kawan, nih lihat dulu ada si zamannya VCD. Saya lihat perhatiin, aduh susah banget ya, asli susah. Beberapa episode saya baru dapat. Jadi kalau misal mencari saya nyari dulu karena nguber yang aslinya kan gitu kan. Tapi khasnya Indonesia jadinya dapetnya Tapi kayak- memang lebih dapetan suara Ade akhirnya karena kita terbiasa nonton film Dan SpongeBob itu kan dari episode awal belum dapat itu. belum, nggak dapet malah. Kalau misalnya kita lihat nih ya, dulu kalau inget Rotizen, zaman Doraemon, suka ada yang pertama tulis Nur Hasanah. Oh Iya, iya, almarhum ya? Almarhumah, iya. Almarhumah, iya. Itu kan, atau seperti pengisi suaranya Simpson. Ada Hank Azaria, Nancy Iya, Cartwright, iya. itu berpuluh-puluh tahun, Iya. udah nenek-nenek, Betul. tapi nenek-nenek suaranya jadi suara Masih laki-laki. tetap- Iya, betul. Ya, atau seperti South Park misalnya kan, kayak si Seth MacFarlane, semua karakter Family Guy, karakternya bisa banyak iya. gitu kan ya. Iya kalau Ini acuan karena gimana Tisa bisa membedakan ini suaranya gini, ini suaranya gini. Karena ini Tisa suaranya itu gini, bisa gitu. 8 karakter suara katanya. Insya Allah sih lebih lah ya kalau Iya. kalau Wah. udah Wah. kayak Tuntutan. itu kan kita harus bisa apa aja, apalagi kalau mau lama ya di industri ini sih bisa mungkin kita melebarkan range suara. Apa aja kita harus terima, mau jadi kudanil, Aku pernah jadi beruang, aku pernah jadi beruang. di Iya. film Baby Bass mungkin yang anak-anak kecil suka nonton di YouTube gitu, oh sakit perut, aduh kata sakit, terus jadi monyet nih, harus bisa semuanya. Itu dilatih sih, ada kalau kita dubbing itu ada pengarah dialog. yang mengarahkan untuk mendekati. Nanti kita diarahkan, baru kita explore sesuai dengan kemampuan kita. Di situ akhirnya lama-lama, kok bisa juga ya? Sampai terakhir tuh bisa nenek-nenek. Ternyata aku juga bisa. Coba nenek-nenek Iya, gimana di suaranya? film Korea ya waktu itu. Kamu tidak bisa pulang lagi ke sini. Cepat pergi dari sini. Itu udah sampai Ketarik. Karena tugas terberat kalian adalah menghidupkan karakter. Betul. Betul banget. ya? Betul. Ada kadang-kadang orang yang udah tahu karakter saya misalkan, datang ya. Kadang-kadang kayak di Mamung tuh, Iya. Mamung kan, kayak untuk iklan aja. Datang tanggal sekian, dia udah nebak, udah bisa create kita jadi Iya, apa untuk sebagai jadi director. apa, betul. Pasti kalau di Mamung pasti ngerjainnya nggak pernah peran yang benar. Karena udah ciri khasnya. Peran terabsurd jadi apa, Dek? Jadi upil tetap gue. Kan jadi anjing udah tuh. Heeh. Apa ya? Jadi pokoknya jadi binatang-binatang yang aneh-aneh lah pokoknya saya tuh. Yang nggak ada Nggak Yang ada. kita nggak tahu suaranya seperti iya. Jadi imajinasi kita Iya, gitu loh. iya. Bener. Kayak kalau nggak ngelihat perannya saya kadang-kadang suka lupa gitu. Kalau buat iklan aja kayak yang si Mamung bilang, udah datang aja, tahu ini peran lo. Oh, ngisi iklan juga? Jadi seorang dubber itu sebenarnya apa aja sih yang bisa diambil gitu. Misalnya tuh kerjaannya sebagai VO talent, jadi dubber Nah. juga, jadi buat iklan Ruang apa lingkup aja. kerjanya Ruang apa aja, lingkupnya Tisa, coba? Kalau Tisa, Heeh. ya iklan. Kalau sehari-hari sekarang lagi ngerjain, alhamdulillah setiap hari ada iklan. Oh, sama Tiap dubbing. Dubbing, hari. dubbing juga ada Korea, ada India, ada kartun lokal juga. Terus lagi aktif juga audio drama di beberapa aplikasi. Sama audiobook, satu Audiobook. lagi audiobook. Udah bacain dia. Juga baca Ah, audiobook audiobook. juga. Kalau adek sekarang lagi ngerjain apa aja? Kebenaran lagi di salah satu TV, RTV.
Iya, langsung ada mail. Ada Apa, program jadi Anak-anak nyomot juga? dari Kokom Mania itu jadi cerita-cerita lucu yang kita komentarin gitu. Oh, tapi dia juga sebenarnya kalau ngedenger ada yang ngomong, kan kalau Tisa ngomong tuh, ih suaranya bagus. Kalau ada yang ngomong suaranya lucu. Bener nggak? Makanya nggak aneh kalau misalnya peran-perannya dia selalu peran-peran yang absurd kan. Gue tuh penasaran nih, tadi sempet baca bahwa Tisa ini pengisi suara Rosalinda Ayamor. Wow. Rosalinda Ayamor, Ayamor. Jadi Rosalinda itu sempat dikerjakan di beberapa stasiun TV. Ada 2. Rosalinda di versi RCTI, Tisa. Di versi SCTV Lu. ada enggak dong. Ada juga Renita. Pako ya, ada peran Pako di situ ya. Aku Ada- tuh anjing juga kan? Bukan. Maksudnya spesialis anjing. Lu tiap lihat ada lihat anjing. peran Oon juga. Ngelihatnya nggak tahu fisik apa gimana. Peran yang ini bukan nggak dites, yang ini sih ya. Terserah deh udah. Nah, karena kalau ada film kartun dan si casting directornya tepat memilih Iya. penyulih suaranya, itu hidup banget. Iya betul. Betapa Tom Hanks jadi Woody, Iya, Keren sama banget tim itu. Ellen ya. sama Tim Allen jadi Buzz Lightyear, hidup banget. Atau castnya Madagaskar, Iya. David Schwimmer, Chris Rock itu Iya, kan ya. Iya. Sebagai zebra ya, Chris Rock ya. Iya, itu Paham. nggak kebayang kalau ngikutin. misalnya sama orang lain gitu loh. Si siapa, si Hipote siapa perempuan teh? Jada Pinkett ya? Jada Pinkett, Kayaknya, Gloria, jadi iya, Gloria, Jada iya. Pinkett itu kalau nggak salah. Sama satu lagi si singa itu, singa itu David Schwimmer. Iya. Cuma Iya. David Schwimmer bukannya si jerapah. Jerapah. Singa siapa ya? Atau Shrek, Mike Myers. Iya, betul. Kan ngerti kan? Iya, Hidup banget gitu, nggak Keren kebayang banget. sama orang lain. gitu loh. Si Fionanya Cameron Diaz kan. Oh, Iya. Iya, Keren. Lebih susah bikin suara film luar atau film buatan Indonesia? Aduh, kalau aku ya, kalau aku film di sini, karena Oh, ya? kalau di sini rata-rata mereka belum ada gambar yang Kering. bergeraknya. Jadi Sok selalu- silahkan gimana kamu ngisinya gitu. paling jadi dibilang mencari. briefnya ini anak kecil yang suka main bola. Nah, ya udah gunakan suara Diisi. Tisa seperti apa. Kalau dari film luar negeri udah plek-ketiplek aja kita Iya. tinggal Niru ngikutin. aja. Misalnya aku jadi Cinderella, jadi Princess Tiana, jadi princess misalnya segala macam itu udah ada suaranya. Kalau ini nggak ada melalui suara kita. Jadi ya beban juga tuh kadang-kadang. Kalau Tisa kayaknya bayarannya sama Ade udah gede deh sebagai Ya pengisi iya, suara. itu profesional. Iya, kan karena ada ya beberapa teman kita juga jadi voice talent buat iklan gitu ya. Bayarannya gede banget. Masya Allah. Jadi saya nggak mau jawab ini gimana jawab ini. Nggak, tapi Masya Allah, kerjaan P3. sebagai apa dibilangnya apa, voice dubber atau apa? Voice Dubber talent tetap ya? ada voice talent. Karena kan Ya, jadi keseluruhan. ada Beda ya, beda ya. Keseluruhannya. pecah gitu Banyak, kan. banyak. Iya. Cabangnya VO itu voice over, ada yang sebagai pengisi Iklan, iklan, ada yang audio drama, audio drama ada yang segala dubber macam. film. Nah, ini ada lagi cabang lagi ke dubbing, dubber gitu. Oke, jadi kerjaan Voice ini disebut talent. ujuan voice talent. Voice Oke. talent. Voice talent. ya, Apakah Voice kerjaan actor sebagai talent. voice talent bisa untuk hidup? Dari Tuh, lihat. ekspresi Tisa gimana? Oh. Alhamdulillah ya. Minum boleh nggak? Ya kalau enggak soalnya nggak bertahan sampai sekarang Kak. Bapak suka dipilihnya sama TV yang Bapak kerja sih. Malah justru nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan udah pensiun juga dari situ. Karena gue tuh pernah nih. Jadi pernah ini, Maksudnya pernah 2019. Iya. Gitu. Jadi pernah disuruh ngisi juga suara untuk TV ya. Ngomongnya harus kayak begini ya. Iya. Karena katanya dengan ngomong dengan intonasi seperti ini, orang-orang banyak yang lebih banyak nonton. Emang seperti itu ya, maksudnya sepengaruh itu suara, Nal. Jadi kalau kita intonasinya biasa aja, orang tuh males nontonnya Iya, gitu. iya. Kayak yang apa sih, kalau di Trans 7 ada Ghost Spot yang gitu-gitu. iya. betul. Itu tuh ngisi suaranya harus plek-ketiplek sama yang gitu. Inilah dia 7 tempat teraneh di dunia versi on the spot. Iya. Iya. Yang Itu pertama Ghost Spot sih, adalah Ghost Spot ini. itu film gosip. Oh, Kayak Ghost kamu- Spot ya. kamu ngisi nggak itu, Mbak? Aku ada program gosip cuman udah nggak lagi. Pokoknya harus gitu, harus memang beda dari yang lain. Yang kedua, yang ketiga, Nah, iya, harus harus gitu. gitu. kan ya. Kalau gitu aku sih nggak mau ya. Iya, iya. Tapi Coba aja Bobi. berjalannya waktu, malah sekarang nggak ada ini kan banyak yang kayak di YouTube segala macam. Mereka membuat arahannya sendiri, malah banyak yang ngikutin. Kayak misalkan,
Hai teman, ini kan kita mesti ngikutin itu malah kadang-kadang. Ngikutin para Betul. VO-nya yang di program-program YouTube, yang di YouTube. mereka gitu. Betul. Mesti ngikutin gitu. Karena ya. ciri khas kan, di kuping orang aneh tapi jadi diingat gitu loh. Ada sekolahnya nggak sih? Ada Untuk dong. VO Ini itu? pengajar. Nah, Punya sekolahnya? Alhamdulillah. Dia mah ya. oh wah hebat. Tisa jadi punya sekolah untuk voice talent. Iya. Namanya apa? Dabber and Writer. Sama lakinya. Suamiku. Oke. Dabber and Suamiku juga seorang dabber juga. Copywriter. Oh, copywriter. Cocok, makanya nikah. Iya. Oke, di sekolah Dabber and Writer sebagai Dabber apa yang dipelajari? Wah banyak ya, kayaknya kalau untuk Dabber sendiri udah pasti sih pendalaman karakter, pendalaman situasi, artikulasi, intonasi, bedah naskah. Oh banyak sih yang dipelajarin. Dialek juga ya. Semuanya, betul, ya. betul. Kalau di writernya apa yang dipelajari sebagai writer di sana? Bedah naskah, lebih ke bedah naskah karena kan biasanya kalau untuk iklan kadang-kadang VO talent baru itu cuman baca aja. Iya. Tapi kalau dia kan dari brand ya, kalau suamiku dari brand. Jadi dia tahu karakter-karakter brandnya tuh misalnya ada produk A lebih ceria, produk B lebih ini gitu. Jadi dapat semua dari si brandnya. Kamu pernah jadi bear nggak? Bear brand maksudnya? Gue tuh paling nggak bisa kalau misalnya disuruh take VO gitu kan beberapa kali alhamdulillah ada iklan gitu ya. Betul. Terus kayaknya udah bener tadi kurang ini ya, kurang itu ya. Apa sih yang kurang tuh sebenarnya? Iya, kadang-kadang ya kita juga kan Kayaknya, cuma satu ya. take-nya Iya memang take berkali-kali, satu iya. kadang-kadang berkali-kali kita Iya. juga nggak tahu. Bikin yang beda ya. Aduh gimana lagi ya. Kalau aku Ini orang PO nih Nah dia. ini kalau aku kan karena sering diskusi sama suami ya itu tadi setiap brand punya karakternya. Oke. Misalnya karakter, mendalamin dia misalnya ada brand yang memang untuk kelas, mohon maaf misalnya kelas C, yang kelas untuk Karakter kelas suaranya A. beda. Nggak boleh yang dibagus-bagusin. Le Mineral, nggak boleh. Misalnya buat orang-orang yang Le Mineral. Oke. Kita kasih tantangan deh, coba ke Tisa. Produk sabun cuci kelas bawah. Kelas C dah ya. boleh dibilang itunya apa? Nggak usah. Produk- Apa mereknya, namanya merek? sabun cuci Cuciku. Kucek dah. cuciku. Nah, coba ya. Sabun cuciku, bersih semua kalau pakai ini ibu-ibu. Ayo beli. Oke. Karena kan untuk yang ke bawah. Sabun cuci untuk kelas A. Iya. Apa namanya, Ke? Cucimu. Cucimu. Beda gua mau dong. Iya. Ya, nggak Karena cucimu berarti ada yang nyuciin Oh, iya, gitu. iya. Sabun cucimu semuanya bersih bersinar. Karena untuk Bisa kalau kalangan bersih-bersihin itu sunlight. Oh iya. Itu lebih Masuk. Jadi lebih ke cuci ada piring. image brand Yes, bisa betul. direpresentasikan Iya, dari suara. Dari suara. Iya. Jadi kalau lu selalu memang mendapatkan peran-peran yang aneh gitu. Untuk ngisi suara iklan pun, ini pasti baru dapat kerjaan lagi kan? Ini lagi ngirim ya contohnya gue lupa sendiri kadang-kadang. Ini contohnya aduh kayak gimana ya? Aduh Kak Ade mah pokoknya Gue tuh terkenalnya berasa lucu-lucu. ngobrol sama SpongeBob kalau ngobrol sama Ade. aduh apa ya? Ini kerjaan di salah satu TV. Terus kita Disuruh ngapain katanya? suruh ngisi nih, mana ya audio nih? Mana sih? Mata gua kok lumer ya? Waduh, usia kalau itu Suara ya. bagus, mata burem. Nggak Karena bagus. mungkin dari Suara sini gua nggak kalau bagus. nyanyi. Suara gua nggak bagus juga. Tapi karakter Kak Ade. Iya, karakter. Itu yang dicari orang. Kalau gue kan nggak bisa dipilih karena suara gue terlalu khas katanya. Jadi untuk seorang dabber pun nggak boleh punya terlalu suara khas ya. Dulu juga gue sempet merasa putus asa ketika suara gue nggak kepake. Asli, zaman tahun 95 96 orang-orang dapat peran terus peran gue kagak. Karena peran apa yang masuk akhirnya peran lewat. Sementara peran lewat banyak nggak ada. Jadi peran besar pertama kamu apa? Ya bisa dibilang yang dapat ini banget ya dulu tuh ya di Neo Power Rangers itu Adam. Jadi si Panjang. hijau. Panjang itu di situ. Panjang sih enggak, cuman dapat peran bener nih gue. Sebelumnya nggak bener. Tapi kata Ade, zaman dulu gaji dabber kecil banget. Bisa dibilang sampai zaman sekarang juga ada yang kecil, nggak zaman dulu doang. Tergantung studionya. Iya betul. Oke. Tergantung kliennya juga Teh Tinke. Lebih enak ngedabingin iklan atau talent iklan. film?
Dari segi apanya? Dari Nona? segi Dari segi waktu. Iklannya. Dari segi waktu. Iklan cepet ya? Iklan gede bang. Iklan kan Alhamdulillah ya. istilahnya Dan cuma waktunya sekali juga. duitnya udah langsung Iya, keluar. Kalau alhamdulillah. film kan Itu lama. dibagi versi cut-nya ya. Itu dia, 60 orang nggak tahu. detik. Ada hitungannya. 30 Hitung semua detik, itu. Gitu ya. Medianya di mana, digital sama TV dikali juga kan Tuh dikali. dia. Bidangnya Dia dia. hafal banget Soalnya kalau gitu. gue jadi keingetan, gue pernah mengisi drama radio, gue karakter utama, Ya, perusahaan rokok, belum dibayar. sampai 1 tahun. Itu Oh, udah 1 tahun belum dibayar. Studio mana itu? Studio 2 katanya udah dibuka. Jadi keingetan ya kenapa ya? tagih loh. Belum lupa mungkin ya. Lupa kos tahu. Kayak Ibu Maria Untu kan udah Wah, khas sekali itu legend ya. banget. Bisa menirukan Ibu Suara Untu? Ya, Suara Untu. Ibu Suara Mari, Ibu Mari. Tong teng tong teng. Bioskop coba. aduh itu nggak bisa dicontek itu suara legend. Enggak gitu. Enggak gitu. Bioskop mana yang begitu? Kayaknya belum malam-malam banget tuh udah salah. Pintu teater 1 telah dibuka. Silakan masuk ke studio 1. Oke. Gue. Adek. Pintu teater 2 udah aku buka ini mas. Kenapa? Kagak ada yang mau make. Bubar. Astaga. Kalau misalnya kalian berdua nih ya, bukan hanya ngisi suara aja. Tapi harus tampil Tapi terlibat juga. nggak? Terlibat dari nol. Ya. Untuk sebuah film seri kartun misalnya. Udah atau pernah film kayaknya apapun, saya. atau apapun, proyek apapun. Ah, Kebayangnya apa kamu mau bikin Tisa? Pasti punya idealisme dong kamu dong. aku apa namanya ya, ngisi suaranya gitu Iya. atau Tapi kamu terlibat dari bawah, dari naskah, oh dari semuanya. udah pasti sih maunya yang keindonesiaan banget gitu, entah itu apa aja kayak terakhir banget nih, ini inspirasi aku banget, aku ngerjain film wayang, jadi kartun wayang. Nice. Nah yang kayak gitu tuh Di mana ada di YouTube namanya Desa Timun, itu untuk anak-anak, jadi dari wayang mereka. Dan aku terlibat di situ sebagai pengisi suara. Jadi ya kayak gitu-gitu aku pengen banget tuh bikin. Jadi yang Indonesia banget. Indonesia banget. Indonesia banget. Kalau ada yang mau bikin apa nih? Kalau terlibat dari nol. Pengennya sih lebih ke anak-anak ya. Karena anak-anak itu pondasinya dari kehidupan kita. Dia harus diberikan yang makanan Betul. itu. Jadi Ini bukan, ya. bukan Dari hanya, lagu Iya, yang mudah iya. dicerna kayak tadi Katika bilang. bukan hanya tontonan tapi tuntunan ya. Iya. Turunan, Jadi bermanfaat. masukkan isme-isme kebaikan itu justru dari Kartun, dari animasi, kartun, animasi. animasi. Iya, lebih nyerap anak-anak sekarang. Animasi Indonesia bagus nggak sih skena Sekarang. animasi Indonesia sekarang? Untuk sekarang ini ya alhamdulillah ada Udah beberapa. lumayan Bagus, dia betul. bagus. Karena gue juga pernah ikut. Bagus sih, bagus, lebih bervariasi. Kalau dulu kan mungkin kebanyakan anime ya, Iya, yang disukain betul. sama anak-anak. Dia Jepangan, Sekarang sih udah Ada mulai. juga sama Tisa juga pernah ngisi anime-anime Samurai gitu. XXX ya kamu ya? Enggak XX juga Pak. Itu nggak boleh dong kalau itu. Oh Samurai X doang. Samurai X dari siapa? EOC. 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 Perannya juga ngarang juga. Jadi perannya ini dia pembunuh berdarah dingin. Wow. Gimana Coba itu lu sih? jadi pembunuh berdarah dingin coba gua gak gimana? percaya. Pembunuh berbibir tebal. Eosi, coba Eosi. Ingat nggak? Selama aku masih ada di sini, aku akan tetap mengejarmu, EOC. Aku tidak akan melepaskanmu. Jadi dia perannya peran anak Kok lo kecil nyebut gitu. Eosi sendiri? Kan Eosi lu. Maksudnya Samurai X si siapa Oh. si aduh lupa tuh Jadi tahun. Samurai X-nya lu teh. Gue jadi EOC, gue Ngejar- si dia lupa Batosai, nama- Batosai. Batosai. Coba ulang ya Batosai. Aku akan tetap mengejarmu, Batosai. Selama aku masih hidup, aku akan tetap mengejarmu kemanapun kamu pergi. Tampak nggak takut sih Batosai-nya. Iya, karena berdarah dingin dia berdarah dingin. Bukan gue nggak bisa meyakinkan untuk jadi peran-peran begitu. Aku akan mengejarmu Batokok. Lebih ke dendeng ya. Pasti karena lapar. Sebetulnya yang paling gampang itu Samurai XXX. Iya. Nih jeng ayunan nih, kayak gini nih. Apa ini? Nih kayak gini nih. Oh, udah nggak ada. Gue lupa nih. Ada. Episode 44 biar nggak nyangsang ya kan. Udah tempelin ke sini dong. Dia apa? Ke ituin lu ke Next. Yoi bro, keren banget Mimin lihat-lihat nih ya. Berasa foto model majalah Trubus. Hai. Yang gitu-gitu Gak apa-apa, kalau gak ada. apa-apa, hiburan. Daripada kerja mele, ya. Nanti kerja, tipes.
Jadi Ya, ada tuh yang lebih begitulah, begitu ya udah karakternya Iya, dia ada ya, lebih kocak. lebih yang kocak. Tapi Bener, kalau bener, Tisa mungkin orang banyak banget yang dengar. Bahkan temen gue tidak pernah men-skip kalau suara lu muncul katanya. Oh. Coba dong sebutin. Spotify Premium. Kalian berlangganan? Silakan dengan Spotify Premium. Mengisi suara Spotify. Coba lu. Padahal dibenci juga. Spotify. Dengerin apa? Emang Lu ngejebak mulu. Gue lagi ngomong disuruh. Kan gue nggak tahu apa-apa. Emang beda. Anak muda Iya. tahu bapaknya pengisi suara SpongeBob gimana? Malah kalau saya ledekin malah, apaan sih? Malah kadang-kadang suka nggak mauin. Udah nggak ya, apaan sih gitu. Jadi kesannya ini bapak gue tuh SpongeBob nih. Gitu. Yang marahin SpongeBob, kayak SpongeBob, kebayangnya gitu kan. Yang jadi Patrick siapa? Darmawan. Oh, Ada yang Darmawan. gitu. Bentuknya juga gede. Gede, Iya, gede, Patrick. gede, Iya. juga. Gede, iya gede. Jadi untuk jadi seorang dubber itu kalau mungkin voice talent kalau untuk pengisi VO iklan memang harus punya suara bagus kah? Atau apa sih yang harus dimiliki orang para dubber ini sebetulnya? Sebenarnya nggak suara bagus karena nggak semua iklan itu ya dengan Membutuhkan. suara golden voice kan. Ada juga sekarang iklan-iklan yang malah natural, yang lucu-lucu, Iya, receh-receh. betul, betul. Ah, dari mana sih? Pakai aja produk ini. Kan nggak mungkin aku menggunakan suaranya dari mana sih? Nggak mungkin. Jadi bagaimana dia sesuai permintaan dari si brandnya aja. Nggak harus suaranya bagus. Sebisa mungkin malah semua jenis iklan kita masuk. Misalnya yang bagus kita masuk, yang Harsel jualan baru 11 big sale masuk. Dan sebagainya gitu, yang lucu juga masuk supaya ya kerjaannya makin banyak, makin luas. Tuntutan itulah yang saya bilang tadi Mamung. Jadi nih skripnya baca langsung. Iya. Aku tak mau kalau aku di madu, permisi om. Iya, itu nggak bagus kan, suaranya nggak harus golden voice. Jadi cerita tentang Iya, iya. iklan asuransi si zaman itu banci ngebaretin mobil. Permisi, aku tak mau kalau aku di madu. Aduh. Jadi maksudnya betul tadi kata Tisa, nggak perlu harus kamu punya golden voice. Iya, Asal suara kamu cempreng punya Bu, bisa. karakter, Betul. ada karakter banget suaranya Iya, gitu. betul, betul. Ada karakter banget. Tapi lu jaga nggak sih? Maksudnya tuh kan ada artis-artis yang nggak minum dingin, Oh, nggak apa makan gitu. gorengan. Tapi kan jualan lu di suara, Neng. Nah, Dek, gitu. itu kan modal kerja kamu, pita Betul, suaramu. betul. Iya, Gimana caramu menjaga? Ya emang bermasalah kalau kita lagi radang. Makanya bukannya sok-sokan nggak mau dingin, minum dingin tetap. Cuman kita lihat situasi aja. Kalau deket-deket ada pekerjaan enggak. Kita kayak minum-minum begini, mending begini karena Tanggung jawab, Iya, profesionalisme. Kalau Tisa nggak ada sih. Sejam sebelum tag nggak berani gorengan. Itu aja pantangannya karena langsung kecap-kecap. Tapi kalau yang lain mau kopi, mau es teh tawar, mau apa, nggak ada. monggo. Nggak ada. Kamu Ada- pernah nggak ditelepon sama suami kamu? Terus kamu pakai suara yang lain. Terus suami bilang, ini siapa yang gue telepon salah nggak nih? Malah tiap hari kalau ngomong tuh dia juga suka jangan pakai suara dubbing kek. Misalnya kalau ada lagi ngobrol, iya tahu nggak terus gitu. Hah? Lu lagi ngerayain apa nih lo? Ya kan karena jadi takut, Jit sama siapa ini gitu. Dan akhirnya kebawa ke anak-anakku. Anak-anakku juga voice talent kan, alhamdulillah. Ya. Hebat banget. Jadi kalau ngomong tuh udah, ibu tahu nggak sih kalau aku tuh di sekolah? Iya ibu juga tahu. Anak yang keluarga drama. Dan dulu dia kecilnya dia sama Ian itu, Adekku. saya tahu memang diantarin sama almarhum Almarhumah mamaku. mama. Jadi dia masih kecil, Dari dubbing kecil. itu udah diantarin mama. Ya aku kenalnya sama mamahnya duluan. Ngobrolnya akhirnya Lu jadi- sangkatan emaknya. ya bisa dibilang jadi ngobrolnya sama mamanya. Mamaku bener-bener ini ya. Dia mah ya, masih kecil. secara kalau pekerjaan bareng jalannya. Betul. Yang menekuni profesi ini banyak nggak sih? Sekarang mah banyak banget, apalagi sejak pandemi. Iya. Semua orang yang tadinya nggak tahu profesi aku, ternyata aku sama teman-teman beberapa, termasuk Ade juga bikin konten yang menarik tentang pengisi suara. Akhirnya, hah, emang ada kerjaan kayak gini Kak Tisa? Terus, banyak yang ngomong nggak tahu. enak ya ngomong doang dibayar. Hey, belajar dulu. Tapi ini benar, titip ini buat Rotizen. Jangan pakai kata doang Iya. atau pakai kata hanya di belakang sebuah profesi. Betul. Iya. Ngomong doang. Iya, betul. Nah, Ya, ngegitar doang. Iya. Di belakang
keahlian yang kamu bilang doang atau hanya ada keringat, darah, air mata yang beratus-ratus jam, beribu-ribu jam sekali lalui. Dan ini tidak hanya Gitu untuk loh. netizen, tapi untuk klien juga ya. Alhamdulillah. Jadi Lu kan cuma ngomong doang. Iya. Itu cuma suara doang. Jadi mungkin mereka ngomong seperti itu karena teknologi yang digunakan saat ini sangat memudahkan mereka untuk melakukan hal yang kita lakukan. Padahal tetap ada tahap-tahapannya. Oh iya dong. ada. Betul. Ya kan kita juga jangankan kalian yang mungkin tidak Di pernah radio kelihatan begitu. fisiknya tapi suaranya dikenal orang. Kita aja yang suka kerja itu kan kerjanya nge-MC doang. Bener. Iya. Bener dong. Ternyata semua profesi Sama. digituin ya. Jadi apa? Ya sekali lagi di belakang kata doang, di belakang kata hanya ngomong doang. Please, ada ribuan jam yang sudah dilalui. Iya. Betul. Hanya main keyboard Tapi, doang. tapi ketika mereka nyemplung ke bidang itu, Wah, langsung gelagapan. Iya, kesusahan. pastilah. Mas, MC 10 juta misalnya. Oh, aku 25 juta. Kan cuma 1 jam. Aduh, bukan gitu, bukan Nah, gitu, gitu, gitu iya. loh. Iya. Ngerti kan? Iya. Bukannya soal durasi, bukannya soal itu gitu. Tapi sekali lagi, tolong ya teman-teman siapapun itu jangan pernah mengecilkan talent seseorang. Iya. Betul. Kebanyakan seperti itu sih. Jangan. Ya kayak Jangan. sebenarnya kerja sama kita tuh gampang, yang penting jangan ditawar itu kan. Betul, setuju. Aduh, tapi ini nggak nyangka kerjanya tiap hari banyak, keren. Aku pengen denger dong, lu ngomong udah gitu nyanyi. Oke, film Rapunzel kali Iya, ya. oh ada nyanyinya juga. Ada, Iya. kalau Rapunzel, aduh aku Naik Apa naik ini? ke atas Emang. rambut itu kan. Bukan. Enggak dong. Enggak gitu, Teh. Rapunzel ya. Iya. Aku memiliki sesuatu untukmu. Seharusnya aku memberikan ini padamu sebelumnya. Tapi aku takut. Dahulu melihat di jendela apa yang ada di luaran. Tak tahu seperti apa itu. Oh, sungguh buta. Masuk SpongeBob. Aku kudu ngomong. Ditembak doi. Wah, ditembak lagi aja dia udah lagi terpesona sama dia. Pangeran dong, pangeran. Pangeran, suaranya nggak bisa. Palingan kudanya. Mungkin. Iyo, iyo. Oh, kan? Donkey, Donkey. berarti lu ngisi waktu Shrek ya. Iya, maksudnya apa ya? Seiring dengan perjalanan waktu belajar terus, nambah lagi skill baru gitu kan ya. Yang ternyata sekarang bisa ada tempat belajarnya. Iya. Dulu mereka menemukan atau belajarnya sendiri. Sendiri, Sekarang otodidak. mungkin Rotizen yang muda-muda nih pengen belajar menjadi voice talent. Iya. Kan Ada sekolahnya. Either kalian Gue punya membludak langsung ke Iya. kelasnya. Either kalian punya kemampuan dengan merasa suara kalian bagus atau punya karakter seperti Ade gitu. Betul. Alhamdulillah. Bisa lebih baik fokus, maksudnya aku hanya mau iklan. Aku pengen Atau aku double mau jadi buat film. Atau aku mau apa aja deh. yang atau penting jualan seluas-luasnya suara. aja. Oke, kalau untuk awal sih bagi teman-teman, pelajari dulu semuanya. Jadi tahu dulu tentang industrinya supaya kalian bisa memilih mau belajar duluan jadi dubber atau jadi voice over iklan. Kalau belajar barengan biasanya susah Kang Ronald. Tabrakan, jadi nanti nggak kuat, dubbernya dia juga masih jelek. Setengah-setengah jadinya. Kalau menurut aku kalian tahu dulu industrinya sambil ada kelas-kelas online atau offline kan suka ada seminar nih. Aku juga suka menerangkan perbedaan antara voice over iklan dan juga sebagai pengisi suara dubber. Karena beda Kang Ronald. Iya. Padahal sih suara ya, tapi ternyata beda banget dua-duanya. Baru setelah itu fokus dulu Kang Ronald. Misalnya mau milih jadi dubber nih, fokus selama sekitar 3 sampai 6 bulan. Setelah itu baru boleh ke iklan. Nanti setelah dua-duanya dikuasai, semuanya ambil. Jangan milih-milih. Sampai jejak Iya. dulu gitu Iya, ya. sampai jejak dulu baru semuanya harus diambil. Apakah ada usia yang lu udah nggak mungkin lah Lu umur ketuaan segitu lu. nggak usah lah belajar gitu karena terus terang gue tertarik. Mbak Asriati masih. Iya. Mbak Asriati udah lumayan usianya. Ya Nggak, malah hampir. untuk awal kali belajar. Malampir udah. Karena dulu Rotizen yang angkatan kita ya, kami ini dibesarkan dengan drama radio. Iya. Ya betul, Dulu jadi ada Senior-senior tuh ya, Tutur Tinular ya kan. Satria ya. Madangkara, Tutur Tinular, Misteri Gunung Merapi. Dan Betul. radio Drama itu kan Kumbara. radio itu kan disebutnya sebagai theater of mind. Betul, Betapa seorang voice talent harus bisa
menciptakan imajinasi dari para Betul. pendengarnya. Iya, dan sekarang hebat kembali banget kayaknya loh. radio juga pada bikin Banyak Audio banget. series ya banyak Iya. lagi sekarang ya. Tadi Produk, pagi ada produk. habis ngisi hantu horor. Gitu. Jadi hantu merah. Hantu merah. Harus bisa, harus mau semuanya. Iya, jadi ingat lagi kemarin juga series juga untuk produk rokok dapat juga peran. Udah baik belum? Udah, alhamdulillah. Tapi perannya gitu lagi. Benar Pak RT. Kemarin saya juga begitu. Aduh, si Eeng. Studio radio dalam si Oh iya. Eng, lu ngasih peran. Kakak, salah nih. Apa yang penting mau jadi rezeki? Alhamdulillah. Tapi ya orang ngeliat apanya sih dari gue, bukan dilihat dari Enggak. kemampuan. Lu nggak akan bisa dapat yang pangeran-pangeran kayaknya deh. Nggak dapat. Ada, mungkin nanti pas Pangeran Melar dibikin lu bisa tuh. Waduh, pangeran melar. Tapi nyambung tadi T3, nggak ada batasan umur. Nggak ada. Jadi anak Bisa. kelasku, ada yang umurnya 55 tahun pun sekarang alhamdulillah jadi voice over Jadi iklan. tua. Jadi tua. Beneran, beberapa produk untuk jadi neneknya. Oh iya, ngeliat iya. Jadi, Suara nenek gimana? Oh bisa nggak suara nenek? kalau dipaksa sih harus bisa. Kayak kemarin aku Korea tuh jadi nenek-nenek yang galak tadi itu banget. ya. Iya. Ya kan kadang ada yang anjir ini gimana? Kalau mungkin kita kan nggak profesional ya kayak jadi Ya, kayak kemarin aja ngisi Suaranya Kukurokyu kita tuh sebenarnya kepayahan banget loh. Jadi ayam. Jadi ayam Jadi tuh ayam, gimana? akhirnya merasakan Iya. bagaimana. Kamu Iya. kan bukannya biasa jadi ayam. Jadi waktu itu ada Tapi proyek. dulu ya itu ya proyek barengan Proyek sama Ade. barengan. Ya, Atika jadi emaknya ayam tuh galak. Iya. Dan ini bapaknya ayam. Iya. Iya, mereka udah. Tapi ya alhamdulillah ternyata nggak, buat saya sendiri ketika ngedirect nggak ada yang Gimana deh waktu denger gua mati ngisi suara aja di ayam? Masuk nggak? masuk, dan itu karakternya dapet asli. Alhamdulillah. Berarti kalau dia anjing banget, kita tuh ayam banget. Ada beberapa kali tawaran dari TV kabel buat dubbing film-film HBO yang waktu Iya. itu ya HBO, cuman nggak tahu nggak deal berapa kali tawaran itu nggak pernah jadi. Kalau gue lihat sih yang HBO itu yang dipilih adalah orang yang biasanya bahasa Inggrisnya juga oke, nah. Kan dubbing bahasa Kan Indonesia. dubbing Indonesia. Iya. Enggak, tapi tuh kayak pronounce-nya harus bagus. Bener. Iksan Akbar yang kepilih tuh lu nggak akan mungkin lah ngalahin Iksan. I can. Biasa aja. Gua tuh bisa suara Suneo. Coba. Kumaha. Dasar kamu orang miskin. Robita, kamu orang miskin. Giant, kamu berteman sama aku saja. Karena aku anak orang paling kaya di sini. Aduh, Doraemon gitu. Iya, Nobita. Apa tuh? Nobita begitu ngomongnya. Coba. Aduh, Doraemon gitu kan ngomongnya selalu gitu. Terusin dong. Udah segitu doang gue bisanya. Kan gue emang gak mampu. Kalau misalnya kamu bisa ngedabing milih neng mau karakter apa? Jaiko lah. Yang lain atuh. Ya nggak tahu. Sekarang tuh apa sih yang lagi ngetop? Kalau Korea-Koreaan Drama ya gue Korea, jadi. gua nggak kepake lagi. Opa-opa ganteng. Ah itu. Gak bisa gue suara orang marah-marah gak bisa. Gue tuh suaranya orang kebanyakan. Tapi setidaknya Rotizen apa yang dilakukan sama kami berempat sama-sama jualan suara. Betul. Cuman gua sama Tike dikenal. Iya. Meskipun dulu penyiar radio nggak kelihatan tapi orang tahu. Iya, ada interaksi ya. Iya. Orang tahu oh ini Ronald, ini Tike, oh bentuknya ini. Di belakang segala hiburan yang kamu tonton Rotizen, apa kamu atau anak-anakmu ada orang-orang hebat seperti Iya. ini. Yang nonton Korea, yang di dubbing, yang nonton India, terutama kan India tuh sebenarnya paling enak kalau udah ditonton Enak apa dubbingnya. ditonton, apa yang dubbingnya susah. Wah, yang dubbingnya nggak seru, Tes nggak seru. satu lembar gue 2 hari dulu. Lupa gue Film udah. ini. Satu lembar gue 2 Inspektur hari. Vijay dulu dong. Pasti yang jadi Inspektur polisi. Vijay pasti lu Polisi ya. yang lucu. Iya, polisi bedon. Jadi Rotizen ingat ya, kalau kamu mendengar suara ini, coba ngomong. Iya, halo. Perkenalkan saya Rapunzel. Ah, Ingat orangnya kayak gini ya. iya. Nah. Kalau suaranya itu gimana? Hai Patrick, ayo kita pergi berburu-buru berteman. Nanti kita membuat Krabby Patty yang banyak. Ada suara Ade Bibir. Aduh, menyenangkan ngobrol sama mereka ya. Sebenarnya gue tuh suara asli mereka yang mana gue nggak tahu. betul. Kebayang gak lakinya gitu tuh. Mama ini jadi apa sih sekarang gitu kan? Enggak, suaminya tuh dulu pernah gini ke pas dia ngomong.
Sayu. Kenapa berubah suara? Ini kemasukan. Bukan ini keahlian aku sayang, bukan kemasukan. Sayu. Keluar. Ini aku lain siapa anjing juring. Ada nuhun, bisa terima kasih. Satu profesi yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya, sekarang ternyata bisa yang pasti bisa menghasilkan. Juga bisa menghidupi ya. Adek tetaplah berusaha. Tepuk tangan penonton. Tetaplah berusaha menjadi peran pangeran suatu hari nanti ya. Dan lebih baik menjadi seperti mereka. Jualan suara daripada kamu beli suara. 2024 menjelang. Aku juga bisa, Suneo. Seru kan episode RoTV yang ini? Iya dong. Nah, kalau suka sama episode yang ini, kamu juga pasti suka sama episode RoTV yang lain. Contohnya yang ini, atau yang ini. Tinggal klik aja.